Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali bersama saya Lintang Junior ya. Insyaallah kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi informasi ya kepada kalian tentang kuntilanak ya. Karena nama kuntilanak ini sudah mendarah daging ya kepada setiap orang ya. Bahkan zaman dulu pun sudah banyak yang memanggil jin tersebut sebagai kuntilanak. Di sini saya akan berbagi tips atau berbagi apa sih yang gak disukai oleh kuntilanak. Ini nih, hal-hal apa aja gitu. Saya akan mengupasnya ya. Kalian disimak ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, yang belum like ya, monggo segera ditekan ya. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Untuk kalian dari awal saya membuat video sampai sekarang yang sudah mendukung ya, yang sudah tidak men-skip iklannya, yang sudah meng-share, yang meng-like ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Karena tanpa kalian saya tidak ada artinya apa-apa. Oke. Terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah mendukung ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, apa saja yang tidak disukai oleh kuntilanak dan sampai kuntilanak itu KO alias sampai kabur, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk berdoa bersama agar yang sedang menimpa di bangsa Indonesia ini bisa cepat selesai. Apa sih yang sedang menimpa di bumi pertiwi ini? Virus corona ya. Semoga dengan kita berdoa bersama ya, dengan kehusuan kita berdoa bersama, musibah ini atau ujian ini kepada setiap manusia bisa cepat diangkat ya, virus ini, dan mendapat jalan keluarnya. Karena sebentar lagi kita akan menginjak atau menjalankan ibadah puasa. Jadi yang saya harapkan sebelum bulan puasa kita lakukan atau kita beribadah bulan puasa, virus corona ini bisa cepat teratasi. Karena jika di bulan puasa virus corona ini masih ada dan sampai lebaran, waduh, bisa-bisa sholat Idul Fitri bisa nggak ada, bisa tidak diperbolehkan ya. Nah itu yang saya hindari ya. Makanya saya mengajak kepada rekan-rekan semua, sedulur semua ya, semoga ya kita berdoa semoga penyakit ini cepat diangkat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap yang ada di dunia ini hanya milik Yang Maha Kuasa ya, oke. Saya mengajak kepada rekan-rekan semua, kita berdoa, kita meminta agar virus ini cepat diangkat dan mendapatkan jalan keluarnya, atau bisa disebut obat yang paling mujarab ya, agar cepat selesai. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga saja setiap kita berdoa, dan apalagi bisa banyak orang yang berdoa bersama, virus ini cepat diangkat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, kita lanjut langsung ke pembahasan. Apa aja hal yang tidak disukai oleh kuntilanak atau jin perempuan ya. Pada dasarnya saya memberi informasi dulu. Kuntilanak ini bukan roh halus ya, atau
wanita yang dibunuh, atau wanita yang diperkosa lalu dibunuh, bisa, atau wanita yang bunuh diri. Nah, kuntilanak ini bukan hal seperti itu ya, tapi kuntilanak ini adalah jin ya, dari bangsa jin ya, yang menyerupai sebagai wanita ya, yang bergaun biasanya beridentik dengan berwarna putih ya, karena makhluk jin atau astral ini bisa wujudnya padat itu karena imajinasi kita ya, yang berbentuk seperti apa, atau imajinasi kita yang berpikir si sosok ini seperti apa gitu loh. Jadi jin itu bisa berbentuk padat jika manusianya ini berimajinasi ya, berimajinasi seperti apa yang dia pikirkan. Tuh, misalnya si orang itu berimajinasi sebagai melihat jin itu sebagai pocong, padahal bukan pocong, tapi jin itu karena si orang itu berimajinasi sebagai pocong, jadi si jin itu berubah menjadi pocong ya. Jin itu bisa berubah bentuk ya, sebagai banyaklah, bisa menjadi binatang ya, bisa menjadi apa saja, kecuali tidak bisa menyerupai baginda Nabi Muhammad SAW. Jin itu tidak bisa. Oke. Kuntilanak ini hal-hal apa saja yang membuat dirinya tidak suka atau bisa disebut langsung pergi ya, langsung KO. Bisa dia itu sangat tidak suka dengan yang namanya bau asin ya. Contohnya seperti misalnya kalian menggoreng masakan ikan asin ya, kalian goreng nih ikan asin, baunya itu dia itu tidak suka, dia pasti langsung pergi. Kedua, dia itu tidak suka yang namanya kecut ya, bau kecut. Nah, kecut itu tidak suka dia, bau kecut seperti cuka mungkin ya, baunya seperti apa gitu ya. Pokoknya kecut ya, kayak kalian nih misalnya nggak mandi seminggu, keteknya bau kecut, nah pasti kuntilanak gak suka. Yang ketiga, kuntilanak ini tidak suka jika dia dekat yang namanya api, bara api, pokoknya dengan api ya, bara api ya, itu dia tidak suka karena dia takut dengan api. Selanjutnya dia ini dengan yang benda-benda tajam, tapi bukan kayak pisau gitu, dia tidak suka. Tapi benda tajam ini ya sebentuk kayak silet dia tidak suka. Jarum tidak suka, takut. Jadi kalian bila mana di rumah kalian ya, jika di rumah kalian merasa ada sosok kuntilanak atau di pohon yang dekat rumah kalian, saran saya untuk membuat air yang dicampur dengan garam. Kalau bisa garam gosok ya, garam gosok itu garam yang kotak, garam yang zaman dulu itu kan ada kotak tuh ya, garam gosok. Kalau di sini garam kasar ya. Nah, itu kalian campur dengan air ya. Terus air itu kalian ruqyah, bisa dibacakan dengan ayat-ayat pendek. Contohnya kayak Qul huwallah, surat An-Nas ya, surat ayat kursi, Al-Fatihah. Nah, itu bisa kalian campurkan ya, atau bisa sebut kalian bacakan, terus kalian tiupkan kepada air yang dicampurkan garam tersebut. Nah, nanti lalu kalian cipratkan air itu ke setiap ruangan kalian ya, ke setiap ruangan kalian, baik atas, pinggir, bawah ya, cipratkan dengan tujuan atau dengan hajat ingin menetralisir yang ada di dalam rumah. Nah, itu tips sederhana ya untuk mengusir kuntilanak ya, bahkan bisa ya kayak pocong pun bisa. Cuman kalau pocong itu tidak mudah untuk diusir karena dia itu bisa disebut dia tuh masuk kemana aja, ke pohon, ke rumah. Nah, dia itu suka, maksudnya hal yang tidak disukai itu dia tuh hanya sedikit. Beda dengan kuntilanak ya, karena kalau kuntilanak ini bisa disebut genit, tapi kalau pocong tidak. Kalau pocong lebih ke usil, bukan genit. Jangan lupa tadi yang saya sebutkan tipsnya ya, kalau mau mengusir kuntilanak, lakukan
pagi sama mau menjelang maghrib ya lakukan selama ya bisa ya minimal lakukan 3 hari ya atau 3 kali ya. Jadi kuntilanak itu ya bisa disebut jin yang paling genit ya, karena dia itu suka ikut campur atau kepo kalau bahasa sekarang ini. Dia itu suka nguping kalau orang manusia sedang ngobrol atau manusia itu sedang pacaran ya, dia itu suka nguping. Jadi banyak nih zaman sekarang kalau pacaran di pinggir jalan ya, di dekat jembatan nongkrong terus suka di taman ya kan, taman bermain atau taman wisata. Di situ kuntilanak itu suka apa ya, suka kepo, suka dengerin sambil uncang itu sambil mainin kaki ya, kepalanya sambil gini. Itu aduh, kadang kalau misalnya ketemu, pernah saya jalan nih, saya mau ke rumah teman, di atas ada dia. Saya kaget dalam arti saya kan fokus jalan ke depan. Nah di atas itu ada pohon, di atas itu ada pohon. Nah itu ada kuntilanak ya. Saya nggak tahu ada dia karena saya fokus ke depan, lihat jalan bawa motor tuh. Pas hampir deket jarak 1 meter, kaget saya. Astagfirullah, kata saya, ini ada di sini. Kata saya kan, karena saya emosi ya, emosinya dalam arti saya kaget langsung emosi saya. Lu ngapain lu, kata saya gitu ya, dalam hati ya, bahasa kita, lu ngapain lu di atas, kata saya begitu. Lu ngapain lu di atas, lu bikin orang celaka aja, lu turun nggak lu. Dia nggak mau, kayak bahasa kita tuh kayak nggak mau, dia tuh nggak mau, kata dia gitu. Enggak, saya nggak ganggu, saya lagi ngelihat itu tuh, kata dia, lagi ngeliat itu tuh orang di mana, kata saya, di kebun, orang sampingnya kebun gitu kan, sini kebun pisang ya kan, sini kebun pisang, yang kiri yang sebelah kanannya ada tembok gitu. Tuh ada orang lagi ngeliat orang tuh, kata dia. Di mana orang kebun, kata saya. Oh ada orang lagi pacaran mungkin kata dia begitu. Cuman saya nggak ikut campur ya di kebun itu ada orang apa tidaknya, saya nggak ngecek. Cuman karena saya emosi, saya pas ngelihat ada kuntilanak di atas gitu kan, saya emosi, saya tanya. Kalau nggak mau turun, tadinya mau saya tarik gitu kan. Jadi saya mau tarik gitu kan, lumayan tuh buat bahan samsak ya. Jadi samsak ya, jadi latihan tinju gitu. Karena kalau misalnya kita latihan tinju sama orang, wah kena hukum. Tapi kalau latihan tinju sama yang kayak begitu mah gak ada hukum. Cuman paling berurusan sama yang gaib. Lucu kadang ya. Kalau emosi kayak gitu loh. Kalau emosi saya gitu. Jadi bahasa itu udah apa ya? Udah acak-acakan lah bahasanya, udah acak-acakan. Lu turun gak lu? Kalau gak turun gue yang turun. Salah. Kalau lu gak turun gue yang naik. kadang lucu gitu. Kalau misalnya ngelihat atau ketemu sama yang kayak begitu, saya kaget spontan, hantam aja udah, tanpa basa-basi, udah tanpa nego. Kalau itu kan saya lagi bawa motor, kirinya kebun, kanannya tembok gitu kan. Saya nggak fokus lihat ke atas, saya fokusnya lihat ke jalan karena takut nabrak takut ada lubang kalau nggak polisi tidur gitu kan. Saya fokus, tiba-tiba jaraknya mungkin 1 meter, saya ngeliat putih. Jadi saya ngeliatnya tuh jaraknya tuh kan saya masih lurus, cuman di atasnya kayak ngeliat putih gitu loh. Putih apa tuh, kan saya lihat, astagfirullahaladzim, serem banget, asli serem banget, bener asli serem. Itu rambutnya udah acak-acakan banget, panjang banget, buset itu, serem banget. Dan lagi bentuknya nggak kecil, gede, bisa disebut ya gede lah, bulatnya gede, serem. Cuman mukanya ketutupan rambut ya, mukanya rambutnya acak-acakan, jadi nggak kelihatan. Tapi setahu saya yang namanya kuntilanak itu tidak ada rupanya, atau tidak kelihatan matanya, hidungnya, mulutnya, itu nggak yang saya tahu nggak ada ya. Jadi namanya kuntilanak itu, yang saya tahu itu rata, mukanya tuh rata, entah itu hancur rata ya, bisa polos ya, setahu saya rata, jadi nggak kelihatan matanya, hidungnya gitu. Nah jadi mungkin tips ini ya, kalau misalnya kalian ekspor ya, doyan ekspor, atau bagi konten-konten misteri yang suka ekspor ke gedung, ke kebun-kebun ya kan, ke rumah atau ke tempat yang angker kalian ekspor. Nah kalian bisa gunakan tips yang sederhana, contohnya kayak
kayak api ya. Mungkin kalian misalnya cowok itu ngerokok ya, bara apinya itu dia takut. Bilang aja misalnya ada yang kesurupan, gue bakar nih, pasti dia takut. Kalau enggak kalian bawa garam sedikit. Nah itu bisa kalian misalnya kesurupan, kalian kasih air terus kalian minumkan ya ke orang yang kesurupan. Itu boleh sedikit pun dia udah pasti udah berontak ya, nggak mau itu pasti itu. Apalagi kalian dibarengi dengan baca-baca doa yang kalian bisa, insya Allah cepat ya. Tapi jika kalian ke kuntilanak ini kalian genit atau kalian iseng, pasti kalian akan diisengin lagi sama dia itu. Keluar udah keluar nih, ngakunya udah keluar tapi padahal belum keluar, sudah disengin sama dia gitu. Jika kalian juga berpergian jauh, misalnya wanita ya, keluar malam kayak gitu kan, nah, kalian siapin aja di baju, kalau nggak di mana penitih atau jarum pentul yang sifatnya tajam. Nah itu boleh, insya Allah nggak ya, terhindar ya dari gangguan, karena kuntilanak ini tidak suka ya. Mungkin bisa disebut tidak suka atau takut, yang menjadi dirinya itu KO. Sederhana, simpel ya, tidak banyak orang yang tahu, karena susah untuk mengungkit atau mengungkap apa aja yang ditakuti oleh mereka atau hal apa saja yang tidak suka oleh mereka, itu susah ya, dengan metode yang sederhana yang ada di sekitar kita gitu loh. Susah, karena mereka itu harus kita ibaratnya kita harus bujuk dulu, kalau tidak bisa bujuk kita kalahkan dulu, nah, baru dia itu akan mengaku. Kalau belum seperti itu, nah susah ya, ada kita ketipu. Ibaratnya si kuntilanak ini ngakunya gue takut nih sama centong, ya kan nggak masuk akal. Nanti setiap harinya kita bawa centong aja, padahal kuntilanak takut karena kita sudah ketipu. Tapi kalau kita sudah melakukannya, nah pasti dia akan takut, nah, pasti dia akan ngomong gitu. Kalau nggak mau ya pasti kita siksa lagi dia gitu. Semoga aja tips ini atau yang saya bicarakan ini, saya berbagi pada kalian, bisa bermanfaat untuk kalian ya, dimanapun kalian berpergian, misalnya keluar malam ya, bisa berguna ya. Karena yang saya bicarakan ini simple ya, sangat simple ya, bisa kalian gunakan atau kalian bawa, kalian temukan di sekitaran kalian ya. Oke, untuk kalian yang belum subscribe, yang belum like ya, yang belum share, monggo silahkan ditekan ya. Jangan lupa loncengnya dicentang ya, biar tidak ketinggalan ya video-video saya selanjutnya ya. Untuk pasukan anti skip iklan ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena dari kalian semua ya, mereka yang membutuhkan atau orang-orang yang tidak mampu bisa kita bantu ya. Semoga kebaikan kita semua ya, kebaikan kita bisa mendapatkan hal yang baik ya, hal yang baik pula di masa yang akan datang ya. Oh iya, untuk jadwal ya, untuk pengobatan ya bisa di japri ya, untuk pengobatan bisa japri ke saya ke nomor ini ya, WhatsApp saya. Nanti diatur jadwalnya. Tapi banyak nih, jadi banyak gini, kalau orang yang sudah kena gangguan astral ya atau jin, jika ingin diobati, orang itu tidak akan mau diobati karena dia itu takut ya, takut diusir atau takut dipindahkan. Ada aja halangannya untuk diobati. Nah, jadi jika kalian ingin berobat dan merasa seperti itu, nah mohon dengan sangat untuk cepat segera ditangani, karena ada di diri kalian hal yang tidak beres. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya apa yang saya bicarakan tadi ya tentang hal kuntilanak ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.